Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman bersama saya Abbas Sunar Channel. Pada hari ini saya berada di makam Pangsuma, yaitu di Kecamatan Riau. Saya akan mengungkap asal usul daripada Panglima Pangsuma tersebut. Oke, mari ikuti saya. Nah, teman-teman, sekarang saya bersama ketua dari DAD Dewan Adat Dayak Riau dengan Bapak Yohanes Aben. Nah, dengan Bapak Yohanes Aben, Pak, ini saya minta izin untuk melakukan ataupun menanyakan asal usul daripada makam Pangsuma tersebut. Oke, terima kasih. Akan menggali sejarah perjuangan Pangsuma dan kawan-kawan. Oh, pamit yang kami dan era penangkiran kantong untuk ngomongnya apa. Menggali sejarah medis, jadi budaya medis segala ucap dengan suara. Oh, ini foto anak. So, ingat ke dia foto ini untuk menggali sejarah perjuangan ke dia di masa-masa lampau. Sejarah dia ini masa lalu perjuangannya. Itu pokoknya ke dia itu segala apa yang dari semua dengan Joko sampaikan ke dia. Oke, Pak. Oke. Nah, Pak, ini kita berada di makamnya Panglima Pangsuma ya, Pak ya. Ya. Nah, tapi di sini kita melihat ada beberapa makam. Ya. Nah, diantaranya ada makam apa aja, Pak? Oh, yang pertama, Ya. sebenarnya Pangsuma yang terbesar yang bersejarah di Kecamatan Riau adalah Pangsuma. Oh, ini makamnya Panglima Pangsuma, Pangsuma. ya. Oh, ini ya. Pangsuma ini, Suma ini adalah nama anaknya. Nama beliau ini, nama aslinya adalah Bendera. Nama asli dari Panglima Pangsuma itu adalah bendera. Ya. Kalau Pang itu memang panggilan ya, Pang ya. Pak. Oh, Bapak. Bapak, ya. Suma itu anaknya. Anaknya. Berarti Pangsuma adalah bapaknya si Suma. Ya. Oh, nama aslinya itu Bendera. bendera ya, Pak ya. Oh. Nah, kalau kita boleh tahu nih asal usul dari Panglima Pangsuma ini dari mana, Pak? Dari masa Ya. kecilnya lah, Pak, kalau Ya. boleh kita tahu, Pak. Ini saya mohon maaf, siapa tahu bahasa saya dan saya sampaikan ini ada kekeliruan Ya. dan kurang tepat. Ya. Mohon maaf. Ini sekedar yang saya tahu, yang saya sampaikan ya. Sejarah beliau ini lahirnya di Nek Bindang. Di Nek Bindang. Nek Bindang. Oh. Lahirnya di Nek Bindang. Setelah beberapa puluh tahun terjadilah perang Jepang. Orang Jepang ya. Ya, perang Jepang. Karena Jepang ini menjajah Indonesia sampailah ke pelosok-pelosok tanah air, termasuk daerah Meliau Meliau, masuk Kunyil ya. ya Kunyil. Kalau Nek Bindang itu daerah mana, Pak? Daerah perbatasan dengan Balai Bebuang. Oh, dekat Ketapang sana ya, berarti ya. Ya. Oh, itu Nek Bindang ya. Ya. Nah, terus setelah itu memang Jepang ini kan namanya menjajah ya, Iya, betul. dengan perjuangan mereka-mereka ini untuk menindas kita
yang bermacam ragam. Ya. Salah satu mereka Jepang ini mengajak dari beberapa temenggung wilayah Kecamatan Meliau, ada 3 sungai. Pertama Sungai Meliau, Sungai Embuan, Sungai Goyan. Di Ada situ 3 ada ya. 3 sungai. 3 sungai. Ya, termasuk beberapa ada 7 temenggung di dalamnya. Itu diundang oleh Jepang ya. Jepang Oh. rapat ke Kunyil. Nah, di sini mereka rapat di ruang terbuka termasuk lapangan bola, ya. Dipagari oleh bambu. Bambu ya. Ya, Di pagari. Kunyil tadi ya, Pak ya. Ya, di Oh Kunyil iya. tadi. Ah. Nah, di situ inti rapat mereka ini adalah pembagian sembako. Oh, Bagian bagi sembako. sembako lah ya. Ya. Ah, ah. Nah, bagi sembako, tetapi oleh Panglima bendera tadi atau Pangsuma tadi, Suma. kecium oleh Pangsuma tadi dengan Jepang tadi, rapat ini ada rencana mau pembunuhan orang kita. Oh, mau dibunuh. Mau dibunuh di dalam pagar tadi. Nah, sehingga Pangsuma ini ambil inisiatif nyerang dari komandan Jepang tadi, Nagasaki, ya. Oh, Nagasaki. Nagasaki Ya, namanya. Ya. Jepang tadi Nagasaki. Beliau ini, Pangsuma ini naik ke kantor, bawa parang, bukan mandau ya, parang dibawa. Parang ya. Parang, ya. Bawa langsung ketemu Nagasaki. Langsung dia tabik tuan ngomong oke, parang pun datang. Parang dari Pangsuma. Tabik tuan tuh apa artinya? Tabik itu betabik lah gitu ya. Oh. Tabik tuan itu. Ya permisi tuan. Oh, permisi. Oh, permisi gitu ya. Ya. Ah. Ya, langsung parang pun datang ke situ. Sehinggalah Nagasaki tadi terkulai, mati ya. Mati. Sehinggalah rencana pembunuhan dengan orang-orang kita tadi, temenggung-temenggung tadi, usailah cerita ya kan. Oh iya, Nah. gagal rencana Gagal. Jepang ya. Gagal. Karena Jepang tadi. Setelah itu kurang lebih seminggu kemudian Pangsuma ini tidak habis akal juga karena takut nanti kroco-kroco CS-CS-nya Jepang ini akan nyerang balik kan. Oh iya, takut Nah. balas dendam lah ya. Ya. Gitu ya. Nah, setelah itu memang betul kurang lebih 1 minggu Jepang CS ini kan datang ke Meliau Kota ini. Iya. Ya, Meliau Kota ini Meliau nyerang. Kota sini ya. Ya. Ah. Dan mereka Pangsuma ini Pangapai Pang Panglinggan. Nah, Panglinggan, Pangsuma, Pangapai, Panglinggan, ini mereka yang berangkat dari kampung menuju ini kota Meliau ini, Oh, mereka ini ya. yang tempur melawan Jepang yang satu kapal datang sini. Oh, Karena apa? Pangsuma ini tidak banyak anggota turun ke Meliau, karena beliau ini dah tahu turun mati tidak turun pun mati. Nah, karena apa? Dia mau berangkat sebelumnya tali parang nih ya, ya, tali parangnya putus. Oh, Di situ dia ada tahu ramalan dia turun mati tidak turun mati. oh berarti karena tadi tali parang putus. Ya, itu pedomannya. Pedomannya ya. Ya. Udah tanda lah ya. Tanda, gitu ya. tanda ya. bahaya itu. Ah, Sehingga lah beliau ini tidak banyak bawa orang, pakai sampan. Dulu pakai sampan ya, sampan dayung gini. Ya, dayung Nah, ya. ya. Turun ke Meliau. Datang ke Meliau ini, namanya ramai kan, Jepang ini ramai, pakai Iya. kapal. Jadi tidak ada perlawanan yang berarti. Tapi beberapa orang yang Jepang dapat dibunuh oleh Pangsuma. Karena Pangsuma dari darat ini langsung loncat ke Bandung. Di situ dia langsung bunuh yang di Bandung habis. Rupanya mereka Jepang ini naik dari Sungai Bungkuk, Oh, Sungai Bungkuk situ ya. naik sana timnya kan, Iya, iya. pasukannya, kapal langsung sini. Pangsuma tidak di sini kan. Oh, Nah, tahu-tahu Pangsuma keluar dari Bandung, yang dari darat agak
didesak. Jadi terjadilah tembakan. Nah, tembakan ini masih dalam pro kontra ya. Mungkin dari dengar informasi ada yang ngomong Kris makan tuan, ya. Makan tuan. Ada juga yang seperti itu. Kita tidak tahu persis, tidak boleh juga kita kata bahasa tadi nuduh orang gitu Iya, kan, betul, atau iya. bukti seperti itu kurang lebih. Nah, sehinggalah Pang Suma ini tadi terkulai di situ, parit. Situ parit. Parit daerah mana tuh Pak? Parit di dekat Surau itu di Tugu. Oh, dekat pasar. Iya, dekat STR pasar ya? sayur. Oh, pasar Pasar sayur. sayur tuh, Oh, iya. yang ada tugu itu ya. Nah, Tugu pertamanya itu. Oh. Pertama, di situlah dia di parit ini pertama. Dia mau meninggal, dah luka kan patah kakinya. Ya. Jadi apa ini yang nandu beliau ini mikulnya. Ya. Lalu beliau ini ngomong jangan, nanti kamu korban juga, tinggal ya. Tinggal aja katanya Nah, ya. iya, langsung ditinggal ke parit itu dekat pasar sayur tuh untuk jalan pisang. Nah setelah itu Jepang ini cari dah, tahu darahnya kan, tahu-tahu masih di situ. Nah, barulah ditembak oleh Jepang meninggal. Nah, setelah meninggal, baru untuk selanjutnya kita ndak ingat dengan kapan mereka nih bawa kuburnya situ kan yang di kubur pertama di dermaga tuh. Di Remaga. Oh, situ Nah, kuburnya berarti Pak ya? Ya, Oh. kuburnya Ah. yang pertama ya. Oh. Setelah itu lama-lama karena beliau ini orang yang bersejarah Ya. dipindahkan. Dipindahkan. Maka pemerintah pindahkan sini dan terus beberapa orang, 3 orang, 4 orang kan. Oh. Ya, untuk 3 ini memang betul-betul mati dalam perjuangan waktu itu. Sama. 3 berarti Tuh, 2, 3 nih. Bang Linggan, ini Pangapai, Bang Pang Suma. Apai, Bang Suma. Ya, ini memang mati berjuang nih. 3 nih. 3 ini ya. Kalau Panglangan, Bang Langgan. Pang Ulangi ya, Ya. Ulangi. Pang Dandan. Oh, Bang Dandan. Nah. Bang Dandan. Pang Dandan ini bukan mati waktu tempur ya, dia mati sakit. Tapi beliau ini berjuang karena waktu itu beliau ini menjabat sebagai perantara model-model di AD sekarang gitulah. Oh, perantara gitu ya. Antara pemerintah dengan masyarakat. Ini beliau. Bang Suma udah berkali-kali mau melakukan pembunuhan. Pang Dandan inilah yang pertahankan. Bang Dandan. Pang Dandan ya. Bang Dandan. Yang pertahankan. Oh, berarti Bang Dandan, Pang Apai dengan Bang Suma, 3 Ya. orang ya. Yang mati waktu pembunuhan ini Ini Bang Linggan. Pang Linggan, Pang Suma, Pang Apai. Ini yang waktu meninggal waktu tempur memang. Ya, ini. Kalau beliau ini dia mati bukan tempur, tapi perjuangan dia sama untuk perdamaian. Oh, gitu. Iya, iya. Modelnya di adik sekarang itu kurang lebih. Nah, terus yuk kita Oke, kita keliling ya Pak ya. keliling. Terus ini Pak Burung. Pak Panglima Burung, Ya, Panglima Burung. Panglima Burung Mansau. Mansau. Ya. Ini beliau ini mohon maaf karena sejarah beliau ini tidak tertulis ya, tidak tertulis. Kita pun tidak bisa menyampaikan dengan akurat karena di situ dalam perjuangan beliau ini kita tidak tahu tanggal berapa tahun berapa ya. Beliau ini Maksudnya maaf Pak, tanggal berapa bulan berapa tuh dia kesininya kah atau gimana? waktu perjuangan dia Oh. yang memang Oh, perjuangan yang masuk sejarah gitu. Oh, sejarahnya, Yang iya, masuk iya. ke sejarah. Yang pernah beliau ini cerita dengan saya dan dia sampaikan dengan saya, ada terjadi Dayak Tionghoa yang di Sengkawang. iya. Beliau ini diambil oleh Kapolda untuk ngaman Sengkawang. Nah, beliau ini dijemput pakai heli atau kemana pertama. Selamatkan di sana ya. Ya. Ini sejarah beliau Panglima Burung Mansau. Kalau Panglima Burung Mansau ini dari
Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Ya, Kapuas Hulu. Tapi berdomisili di Kecamatan Beliau. Ya, Oh, dari Kapuas Hulu domisilinya di Beliau. Ya. Inilah makamnya ya. Makamnya ya. Nah, ini meninggalnya ada tertera ya Pak ya? Ya. Tanggal 25 bulan 10 tahun 2005. Oh, berarti Bapak sempat ketemu dengan Sempat, ya. Panglima Burung Saud Sempat ya. bicara langsung. Waktu ngubur beliau di sini, saya ikut. Ya. Nah, kita ke Yang beliau ini, Nanan, sudah tadi ya. Nah, ini timbang. ini timbang. Pang timbang ini termasuk orang bersejarah juga. Pang timbang ya. Ya, cuman sejarah beliau ini kurang lebih dengan Pang dandan. Pang Dandan ya. Karena beliau ini mati bukan mati berjuang dibunuh gitu ya. Ya, ya. Waktu tempur. Beliau ini mati sakit, tapi pembelaan beliau dengan masyarakat, dengan pemerintah baik. Baik ya. ya. Selanjutnya kita ke Ajun Langgan Jantan ya. Ajun Langgan Jantan ini beliau ini lahirnya di Ranggau. Di Meranggau. Meranggau ya. Oh. Panglima Langgan. Ajun Langgan Jantan. Tapi disebut Panglima. Panglima Langgan. Oh, Panglima Langgan. Panggilannya Panglima Langgan. Panglima Langgan. Ya. Sejarah mereka yang memang nonjol waktu, mohon maaf ini ya, bukan saya ingin mengangkat suatu yang udah rapi, udah baik. Ya. Mohon maaf, bukan saya ngangkatnya, tapi saya mengungkap fakta sejarahnya seperti itu Ya. oleh Panglima Langgan ini. Panglima Langgan ini sejarahnya waktu Perang Dayak Madura tahun 97. Waktu Perang Dayak Madura tahun 97. Ya. Beliau ini yang sering untuk mengawali Pak Camat, Pak Simon dulu, kader camat. Oh, Maksudnya Pak Camat ini ya, Pak ya. Camat ya. Oh, ya. Beliau ini ngawal terus karena beberapa kali masalah terjadi di Sosok waktu tahun yang sama sih, cuma terjadi kan tidak sekalian. Ya, Jadi betul. giliran. Yang terakhir di Tayan, beliau ini masuk ke WC bak air ini kan ada, Ya, betul. WC camat nih. WC Camat. Ya, dia keluar dari WC, dia ngomong dengan Pak Camat, Pak Simon. Pak, katanya, ini saya lihat bak air ini udah merah, berarti dah terjadi di Tayan. Wah, ada pertanda ya Pak Ya, ya. tandanya. Oh, Nah, maka mereka ini beberapa orang termasuk Kapolsek Pak Camat Padang Ramin, beliau ini beberapa orang pergilah Tayan. katanya. Di situ lihat bahasa mereka seperti ikan tongkol palak manusia, ya, berkelimpangan. Ya. Nah, di situ beliau ini tadi pasanglah isyarat ya, Iya. isyarat di rupuk. Oh, di Perupuk ya. Nah, pasang kain kuning lintang ke situ. Setelah pecah di Tayan, pasukan kita orang Dayak mau masuk ke Beliau ini, datang ke Perupuk gelap, tidak kelihatan. Sehinggalah Beliau ini aman, tidak bisa naik ke Beliau. Nah, karena gelap tadi oleh Beliau ini. Iya. Inilah sejarah yang paling nonjol oleh Panglima Langgan. Karena membantu perdamaian gitu Ya, ya Pak ya. Damai perdamaian. antara suku Dayak dengan Ya. suku Madura waktu Madura. itu ya. Oh, jadi Sekali lagi saya katakan ini, beliau ini tidak boleh membunuh. Oh, Ini syaratnya. Ya. Syaratnya. Ya, Oh, gitu. tidak boleh membunuh. Dia paling membantu, bantu perdamaian fungsi macam mana. Kalau boleh tahu ya, untuk Panglima Pangsuma tadi kelebihan. Kalau kesaktian pasti sakti kan ya. Mm-mm. Nah, apa sih Pak kelebihan dari Panglima Pangsuma aja sih kalau kita boleh tahu Pak? Kalau Pangsuma ini ada satu sejarah yang belum ada orang lain tahu. Ya.
Saya dengar informasi sedikit dari Panglima Burung Ya. yang cerita dengan saya, kelebihan dari Pangsuma ini waktu dia turun perang ada daun lipatnya ke ketiak. Ke ketiak ini. Ya. Ah. Itu rahasia dari Panglima Burung ngomong dengan saya. Mungkin kawan-kawan lain tidak tahu rahasia itu. Ya. Saya yang beliau yang cerita dengan saya seperti itu. Ini kelebihan dari yang lain-lain. Yang kedua, Panglima Burung akui keberanian. Berani ya. Berani. Iya. Apa yang Panglima Burung ini salut dengan beliau ini waktu perang di sini, dia sendiri loncat langsung ke Bandung. Dia tidak bisa memperhitungkan beberapa puluh orang di Bandung ini. Ya. Betul. Dia serang sendirian situ. Serang Berarti sendiri. kalau tidak nyali berani, Betul. tidak mungkin kan? Tidak mungkin, betul. Inilah kelebihan dari yang lain-lain oleh Pangsuma. Itu aja Pak ya. Nah, ada lagi Pak kira-kira yang bisa disampaikan? Ada Apa Pak? ini kawan kita Muslim. Muslim ya Pak ya? Ya. Nah, di sini selain ada makamnya dari Panglima, ada juga makam dari ini orang Muslim. Nah, Pak silakan Pak. Ini makamnya siapa Pak? Pak Tamat. Pak Tamat. Ya. Pak Tamat ini Tamat. Oh Pak Tamat. Oh, Tamat ya. Nah, baik, terima kasih. Saya jelaskan di sini kenapa ini kompleks yang tanda nisannya salib. Ya salib ini Ini ada Islam beda. ya agak beda ya. Perlu saya sampaikan di sini. Ini ada kawan kita yang dari MABM MABM. ya, saya menyampaikan ini. Ini makam Pak Tamat ya. Pak Tamat, beliau ini adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia. Kapolsek Meliau berarti. Beliau Kapolsek Meliau. Kapolsek Meliau Ya. ya. Kenapa beliau ini dimakamkan di komplek makam perjuangan? Beliau ini karena beliau jadi Kapolsek berarti berjasa kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini menghormati beliau, maka kita bikinlah makamnya di komplek makam pahlawan. Sebagai penghormatan ya dari Penghormatan masyarakat dari- ya Pak ya. Ya. Baik Pak, terima kasih atas Ya. waktu dan kesempatannya Pak ya. Ya, Nah ini sangat bermanfaat sekali ya kita mengetahui dan kita diizinkan untuk meliput daripada asal usul pahlawan-pahlawan yang ada di makam Wilayah. Pangsuma ini wilayah Kecamatan Meliau. ya. Nah teman-teman, ini merupakan fakta sejarah yang harus kita ketahui bersama, asal usul ataupun kejadian-kejadian yang terdahulu. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini.